Selamat malam, Pak. Di sini kami akan mempresentasikan hasil dari T01 kami. Perkenalkan, nama saya Winda Nancy Viola Sitorus dengan NIM 12S24019 dengan pair saya. Michael Pratama Nasution dengan NIM 12S24003. Kami dari pair 26. Pertama-tama kami akan membacakan soalnya terlebih dahulu. T01, data type dan variabel. Tugas 1, T01, 01. Di sini kita diminta untuk kembangkan sebuah program yang akan membaca 5 buah baris, masukkan dengan spesifikasi. Yang pertama, baris pertama adalah sebuah nilai numerik antara 0 sampai 200. Yang kedua, baris kedua adalah sebuah karakter ASCII, yang dimana kita kenal itu ASCII adalah American Standard Code for Information Interchange. Lalu yang ketiga, baris ketiga adalah sebuah nilai yang akan dimaknai sebagai boolean. Yang keempat, baris keempat adalah sebuah nilai numerik non-negatif. Yang kelima, baris kelima adalah sebuah fraction point dengan 2 angka presisi. Di sini telah diberikan input oleh soal. Lalu selanjutnya setelah kelima baris selesai dibaca, program akan memberi keluaran atau output dengan tampilan sebagai berikut. Selanjutnya kami akan menampilkan hasil dari pekerjaan kami. Pertama-tama, hashtag include stdio.h sebagai library, lalu integer main sebagai main utama. Lalu kami memasukkan nilai numerik dengan tipe data integer, karakter ASCII-nya sebagai dengan tipe data char, nilai booleannya dengan tipe data integer, nilai tidak negatif dengan tipe data unsigned integer, lalu double black-nya dengan tipe data float. Lalu berikutnya, scanf %d/n. Di sini kami menggunakan %d itu karena %d itu digunakan untuk memanggil integer. Lalu dan ini dia agar nyambung ke codingan yang ada di bawahnya. Kalau nggak pakai dan nanti codingannya akan stop di sini saja dan tidak akan melanjutkan ke codingan yang ada di bawahnya. Lalu scanf %c/n. Di sini %c itu digunakan untuk tipe data char dan karakter ASCII. Lalu ada scanf %d/n dan nilai boolean. Lalu ada scanf %u/n dan nilai tidak negatif. Di sini %u ini digunakan untuk tipe data unsigned integer, di mana unsigned integer ini digunakan untuk numerik non-negatif, di mana nilainya itu positif dan kita gunakan tipe data unsigned integer. Lalu berikutnya ada scanf %f dan double black. Di sini kami menggunakan %f itu, di mana %f itu digunakan untuk tipe data float. Lalu setelah itu kami print. Yang pertama yaitu adalah printf dan d/n. Di sini kami menggunakan /n itu untuk memberikan jarak atau new line, agar seluruh codingan ini tidak tergabung antara satu tipe data dan tipe data yang lainnya. Lalu kami memprintf %c/n karakter ASCII. Lalu kami memprintf %d/n nilai boolean. Lalu printf %u/n nilai tidak negatif. Lalu printf %2f/n double black. Di sini kami menggunakan .2 float /n ini karena di soal pada baris kelima adalah sebuah fraction point dengan 2 angka presisi. Di sini diminta 2 angka presisi yang mana kami menggunakan .2f itu yang digunakan karena dari output yang diminta itu adalah 2 di belakang koma. Lalu return 0. Di sini kami akan mencoba untuk merankan hasil dari kerjaan kami. Pertama gcc, nama file.c, lalu minfo, lalu kami akan memasukkan input yang diminta oleh soal. Pertama 200, c, min 15, 41414, lalu 14, 1234 ini. Nah, di sini output yang dikeluarkan oleh program kami sudah sesuai dengan output yang diminta oleh soal. Artinya tugas yang kami kerjakan atau program yang kami kerjakan itu berhasil, Pak. Lalu selanjutnya
T0102 akan dijelaskan oleh Persai. Baik Pak, kemudian untuk tugas yang kedua, di mana T01 untuk tugas yang kedua itu kembangkan sebuah program di mana program yang akan menerima 5 baris masukan masing-masing sebuah bilangan floating point. Jadi kami akan menginput 5 bilangan yang floating point atau mempunyai koma di belakangnya, yaitu dengan sebagai berikut. Kemudian selanjutnya untuk program kemudian itu program akan menampilkan sebaris keluaran merupakan jumlah dari nilai yang diberikan. Jadi akan menampilkan 5 dari nilai yang akan kami input nanti. Kemudian ada sebaris keluaran yang merupakan nilai rata-rata dari kelima nilai yang diberikan. Jadi untuk yang kedua ini kami disuruh untuk merata-ratakan dari kelima nilai yang akan kami input. Kemudian saya akan menjelaskan programnya. Pertama, hashtag include std.h sebagai tadi, kemudian ada main sebagai fungsi utama. Kemudian saya di sini mendeklarasikan tipe data float untuk nilai 1, 2, 3, sampai 5. Kemudian saya mendeklarasikan juga float untuk jumlah, di mana jumlah juga ada kemungkinan bahwasanya dia memiliki di belakang koma atau desimal, kemudian juga sama halnya dengan rata-rata. Kemudian untuk input saya menggunakan scanf, di mana persen F untuk semuanya. Kemudian di sini akan menggunakan dan untuk menampilkan atau melanjutkan program itu, saya melambangkan nilai 1 sampai 5 dengan N1 sampai 5. Kemudian di sini saya memanipulasi atau assign, di mana jumlah itu variabel jumlah adalah nilai 1 tambah nilai 2 tambah nilai 3 tambah nilai 4 tambah nilai 5. Artinya jumlah dari nilai 1 sampai 5. Kemudian saya di sini memanipulasi juga untuk rata-rata itu adalah sama dengan jumlah, di mana nilai 1 sampai 5 dibagi dengan 5, atau 5 ini adalah jumlah dari semua nilai, yaitu nilai 1 sampai nilai 5 sebagai pembagi untuk menjadikan dia sebagai rata-rata. Kemudian yang pertama itu untuk hasil yang akan ditampilkan itu saya menggunakan printf sebagai jumlah dengan 3 di belakang koma atau spesifikasi 3 di belakang koma. Kemudian ada slash n untuk membuat baris baru, dan itu adalah untuk menampilkan atau print dari hasil dari variabel jumlah, di mana jumlah itu adalah n1 ditambah n sampai 5. Kemudian saya menampilkan variabel rata-rata dengan 3 presisi di belakang koma, yaitu 3f slash n untuk new line pada variabel rata-rata dengan return. Untuk itu saya akan mencoba runnya di mengcompile-nya. Saya akan masukkan nilai dari tugas yang kedua ini. Yang pertama itu adalah 16, 12, kemudian ada 29, 3, 1, 1, ada min 1, ada min 6, 67, 89, kemudian ada 0,0. Sini sudah sesuai dengan output expected, yaitu 37,772, dan untuk rata-rata itu adalah 7,554. Baik Bapak, selanjutnya tugas 3 yaitu T0103, di mana di sini kita diminta untuk mengembangkan sebuah program yang akan menerima 3 buah bilangan positif X, Y, Z, yaitu input yang diminta sudah tertera di soal. Selanjutnya, program akan melakukan operasi left shift terhadap X sebanyak Y, simpan hasil operasi, kemudian operasi kembali hasil operasi dengan equality operation terhadap Z. Tampilkan kedua hasil operasi ke layar. Output yang diminta oleh soal adalah 48 dan 0. Lalu programnya akan dijelaskan oleh Persai. Baik Pak, jadi di sini saya akan menjelaskan di mana tugas yang ketiga, yaitu mengembangkan sebuah program yang menerima 3 buah bilangan. Jadi di sini kami disuruh untuk mengembangkan sebuah program yang menerima 3 buah bilangan bulat yang dimisalkan sebagai variabel X, Y, dan Z.
Kemudian selanjutnya program akan melakukan operasi left shift atau mengganti nilai dari bit input yang akan diberikan terhadap X sebanyak Y. Kemudian di mana kami harus menyimpan hasil operasi, kemudian operasi kembali hasil dengan equality operation terhadap Z. Ditampilkan kedua operasi ke layar. Baik Pak, jadi di sini untuk programnya yang pertama itu sudah jelas, hashtag include studio.h sebagai library, kemudian ada integer main sebagai fungsi utama, kemudian saya mendeklarasikan sesuai dengan apa yang ada di soal, yaitu kami memisalkan 3 buah bilangan tersebut yang akan diisi sebagai X, Y, dan Z. Kemudian ada shift hasil untuk operasi left shift. Jadi Pak, operasi left shift ini adalah operasi di mana kita menggeser bit dari angka yang akan dimasukkan ke dalam Y sebanyak angka yang dimasukkan ke dalam X sebanyak Y. Kemudian secara sistematis itu dia akan seperti ini Pak, 3, di mana input di sini adalah X sama dengan 3, kemudian geser bit 3 sebanyak Y. Jadi di sini sesuai dengan output expected, setelah digeser bahwasanya bit dari 3 itu digeser sebanyak 4 akan menghasilkan 48. Kemudian di sini karena dibilang ada di sini equality operation atau persamaan tersebut, di mana di sini mengharuskan manipulasi bahwasanya left shift tadi adalah sama dengan Z. Di mana ini adalah contoh dari aplikasi boolean true or false itu 0 dan 1. Jadi perbandingan antara 0 dan 1. Kemudian di sini saya memprint di mana shift hasil dengan tipe data integer, kemudian juga dengan hasil dari equality operation itu juga dengan integer. Jadi di sini Pak, untuk equality operation itu, jadi setelah digeser adalah 48, kemudian setelah dimasukkan bahwasanya nilai dari output expected 48 itu tidak sama dengan si Z. Kenapa? Karena setelah jika digeser bit 3 yang mewakilkan dari X sebanyak Y yang diwakilkan dengan 4 adalah 48, di mana di sini Z sendiri adalah 11. Jadi di sini untuk kondisi di mana 48 sama dengan 11 adalah salah atau false. Untuk itu saya akan coba mengcompile-nya di sini Pak. Ya, di sini kami menginput 3, 4, dan 11. Di sini sudah sesuai dengan geser di mana tadi menggeser bit 3 sebanyak 4 menjadi 48, kemudian equality operation-nya itu adalah 48 sama dengan Z, di mana kondisi tersebut adalah false, maka di sini akan diwakilkan dengan 0. Baiklah Pak, sekian dari hasil presentasi kami tentang T01. Kami harap Bapak dapat menerimanya dan memberikan yang terbaik. Dan terima kasih.